Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan. Dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai, dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang laki-laki berusia 40 tahun, dengan keluhan demam dan flu marah-marah kepada perawat Trias UGD karena merasa lambat mendapatkan pelayanan medis, padahal sudah menunggu selama 30 menit dan melihat perawat lebih mendahulukan pasien yang baru datang. Perawat kemudian menjelaskan bahwa pasien yang masuk ke UGD akan diprioritaskan berdasarkan tingkat kegawatannya dan kondisi yang mengancam nyawa. Apakah prinsip etik yang dilaksanakan oleh perawat tersebut? A. Justice. B. Rasidi. C. Autonomy. D. Beneficence. A. Non-maleficence. Jawaban A. Justice. Pembahasan. Data yang mendukung yaitu perawat kemudian menjelaskan bahwa pasien yang masuk ke AKET akan diprioritaskan berdasarkan tingkat kegawatannya dan kondisi yang mengancam nyawa. Soal nomor 2 P3K Perawat, seorang laki-laki 45 tahun dirawat di ICU dengan sindrom koroner akut SKA. Pada saat perawat melakukan observasi TTV, pasien tiba-tiba mengeluh nyeri dada dan kemudian mengalami henti jantung. Perawat akan melakukan RJP, namun keluarga keberatan dan menolak tindakan tersebut dilakukan meskipun sudah diberikan penjelasan dan alasan supaya pasien bisa meninggal dengan tenang. Apakah dilema etik yang dialami oleh perawat? A. Autonomy dan beneficence. B. Beneficence dan justice. C. Justice dan non-maleficence. D. Non-maleficence dan fidelity. O. Fidelity dan autonomy. Jawaban autonomy dan beneficence. Pembahasan. Data yang mendukung yaitu perawat akan melakukan RJP, namun keluarga keberatan dan menolak tindakan tersebut dilakukan meskipun sudah diberikan penjelasan dengan alasan supaya pasien bisa meninggal dengan tenang. Soal nomor 3 P3K Perawat, seorang perawat UGD menerima 5 kunjungan pasien secara bersamaan. Pasien pertama, seorang nenek yang mengeluh sesak napas. Kedua, pasien laki-laki dengan riwayat ACS dan mengalami nyeri dada yang menyebar sampai ke leher dan lengan kiri. Ketiga, anak balita dengan suhu 40 derajat Celcius dan mengalami kejang tonik-klonik. Pasien keempat dan kelima, suami istri yang mengalami kecelakaan di mana sang suami mengalami fraktur terbuka pada midshaft tibia kanan. Sedangkan sang istri mengalami trauma kepala dan tempa apatis. Manakah pasien yang perlu mendapatkan pertolongan prioritas pertama? A. Pasien pertama. B. Pasien kedua. C. Pasien ketiga. D. Pasien keempat. I. Pasien kelima. Jawaban C. Pasien ketiga. Pembahasan. Data yang mendukung yaitu kriteria triase emergency dengan respon time segera karena berisiko sumbatan jalan napas karena spasme airway dan hipersalivasi akibat kejang. Soal nomor 4 P3K Perawat, seorang laki-laki berusia 35 tahun datang ke UGD dengan keluhan sakit kepala dan tidak bisa tidur. Pasien tampak tidak tenang, mondar-mandir di depan loket triase dan marah-marah kepada petugas triase karena merasa lambat dilayani. Riwayat pasien sering mendengar suara-suara yang tidak jelas dan pernah dirawat di fasilitas kesehatan jiwa. Apakah kategori triase yang sesuai untuk pasien tersebut? A. Resusitasi. B. Emergency. C. Urgent. D. Semi-urgent. E. Non-urgent. Jawaban C. Urgen. Pembahasan. Urgent. Perlu tindakan penanganan segera sehubungan dengan kondisi atau situational urgency risiko mengamuk, respon time kurang dari 30 menit. Soal nomor 5 P3K Perawat, seorang perawat bekerja di UGD menemukan fenomena banyaknya hasil triage pasien yang kurang sesuai, terkadang undertriage atau overtriage.
perawat tersebut berencana melakukan penelitian untuk mengetahui tingkat pengetahuan perawat UGD tentang TRIAGE dengan menyebarkan kuesioner yang berisi skenario-skenario kasus TRIAGE. Apakah desain yang sesuai untuk penelitian tersebut? A. Cohort B. Qualitative A. Experiment D. Case control. Cross-sectional. Jawaban I. Cross-sectional. Pembahasan. Cross-sectional, jenis desain, penelitian di mana pengumpulan data untuk setiap sampel dilakukan satu kali di waktu yang sama. Tidak ada follow-up setelahnya. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K Perawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya. Nanti akan ada episode selanjutnya.